Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayyuhal hadirun wal hadirat, akramakumullah. Para bapak, para ibu, sedaya sebadan kula hormati, langkong-langkong Bapak Komite dari Ketua dan sedaya anggota, dan juga Bapak Kepala Sekolah, tentu dengan yang lain, dan juga Ibu Guru, Bapak Guru. Alhamdulillah hadir semua. Dan bila saja hadir saja guru-guru SMP 2, langkong-langkong SMP 2 jimin pada guru bergula putri mana pakun mana punten ki pada SMP 2 putri. Oh nikah guru gula. Tapi bukan SD ya. Mau SD mungkin, maaf, mungkin bisa saja to anda gula serambut. Saya sudah dan gula banyak dosa ada putri. Skripsi dan gula dimin pada saya kebayaki putri seorang. Tapi sampai saat ini saya ingat terhadap apa yang saya tulis, apa yang diwakilkan teman tentang aktualisasi seorang tokoh. Ini sangat hafal, karena memang meskipun pada orang tulis lagi, saya juga ikut perkembangan dengan tulisan itu. Alhamdulillah, ben putri loy pangki dia pada tukang tulis. Para hadirin hadirin rahimakumullah, juga guru-guru yang lain di sini juga ada Bu Anis teman saya. Deki mon tak diucapkan terima kasih nih ke guru loy bajar, nih ke tukang tekun besen dan stais. Gulai bajar ban bulan kayak THR belum diambil. Para sepuh, para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang ini dan bila saja bisa akompol, bisa polong di tempat ini, along polong akompol pada guru nah. Dan gula pribadi paling senang dekat guru, orang yang mempunyai tugas seorang ustadz atau ustadzah atau mudarris, mudarrisah atau pak guru. Panjenengan gadito seorang guru adalah kemuliaan yang luar biasa. Tenggula mungkin kalau dihitung yang ngajar itu mulai tahun 88. Kalau sampai sekarang sudah berapa tahun? Mulai beluk-beluk saya itu ngajar masih tingkatan MTS sudah ngajar, tapi ngajar madrasah. Jadi 88 mulai ngajar sampai saat ini. Makanya tenggula paling senang adik kanjak guru termasuk panjenengan. Bahkan mulai sejak dulu tenggula tua manter tang bini adalah seorang guru. Kenapa? Karena mau tak paham terus ulang terus, tak ngerti ulang terus, tak ngerti ulang terus. Mereka adalah seorang guru, biasanya karakternya lemes, karakternya adalah sangat menyayangi seorang murid, seorang anak didik. Maka dari itu tenggula paling senang teman-teman itu kalau memang
setiap harinya adalah seorang guru. Amin Allahumma. Maka muka dan gula sama saja benak foto itu dia seorang guru. Amin Allahumma. Maksudnya guru itu adalah yang menuntun kebaikan, sehingga cedek sedajana anak didik menuju kebaikan, termasuk panjenengan. Walaupun yang diajari itu adalah pelajaran umum. Dan gula dimin aku lihat kurun putri ini kayak jadi bahasa Indonesia putri. Memang kami kuliah itu di STKIP karena no owning no less. Saya sudah di Pondok Sidogiri sudah 14 tahun. Kalau masalah agama insya Allah ngerti lah paling tidak. Tapi kalau yang namanya tulis menulis umum, karya ilmiah, saya masih nol. Makanya alhamdulillah setelah saya lulus STKIP, karena memang tujuan utama sampai saat ini saya sudah nyetak buku 8 buku. Karya tulis saya yang dicetak itu sudah 8. Baru-baru ini awal Ramadan namanya Khasiat Dalail Khairat dan cara membacanya. Yang jelas referensi dari kitab kuning semua. Para hadirin hadirat rahimakumullah, yang jelas apa yang kita pelajari itu adalah betul-betul bermanfaat, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kenapa kita kok ada halal bihalal? Ini halal bihalal. Halal itu adalah halal. Panjenengan mau ental ke Arab, umrah atau haji, halal sekali itu boleh namanya. Boleh kita makan, boleh kita konsumsi, ataupun boleh kita ambil, itu namanya halal. Bihalal berarti kita kosong-kosong. Karena selama bulan Ramadan kita para bapak, para ibu, itu sudah kita insya Allah urusan hablum minallah, kita sudah diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Kenapa? Hadis yang ada itu cukup banyak. Man shoma Ramadan ilaihi imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sudah dimaafkan oleh Allah, jangan khawatir. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang berpuasa 1 hari dosanya sudah habis. Yang melakukan sholat tarawih 1 malam saja, 1 kali saja, insya Allah dengan kehendak Allah dosanya akan diampuni oleh Allah. Amin Allahumma. Tapi perlu diketahui, dosa apa yang dimaafkan oleh Allah? Yaitu dosa kepada Allah saja. Kita bukan hanya komunikasi dengan Allah saja, kita komunikasi dengan Allah selama 24 jam. Kita komunikasi antar sesama hablum minannas. Anggaplah kita di kantor atau di sekolah, masuk jam 7 sampai jam 2, itu komunikasi kita. Yang jelas dosa kepada Allah ya kita punya pastinya. Kenapa? Karena kita komunikasi dengan Allah selama 24 jam. Kadang-kadang kita tidak ada orang bisa saja menyempatkan untuk berbuat dosa. Kadang-kadang di banyak orang, kadang-kadang juga kita bisa melakukan dosa. Juga pada saat kita ada di kantor, pada saat ada di SMP 2, tentu kadang-kadang qaulan wa fi'lan, ucapan dan juga perilaku kita akan menimbulkan dosa antar sesama. Ini tidak bisa dimaafkan oleh Allah tanpa adanya halal bihalal, tanpa adanya silaturahim, tanpa adanya kita mengucapkan saling memaafkan atau 0-0. Dan gula minta sepora de panjenengan, dan gula banyak sana, dan gula jimin pernah arasana de panjenengan, dan gula jimin pernah ngangkui sandala panjenengan tanpa ide. Saya dulu pernah menempati kursi jenengan tanpa ide. Saya pernah meminjam bukunya jenengan tanpa ide. Ini adalah dosa. Bagaimana caranya kita minta maaf? Allah Ta'ala pasti tidak akan memaafkan kecuali kita saling maaf-memaafkan
yang dikemas dengan halal bihalal keluarga besar UPT di SMP Negeri 2 Bangkalan. Amin Allahumma. Para hadirin rahimakumullah, dalam ayat surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dalam ayat ini ada beberapa kesimpulan oleh ulama tafsir. Dalam kitab tafsir Ruhul Bayan dijelaskan ada beberapa item dari ayat ini. Yang pertama adalah silaturrahim, atau dalam bahasa lain halal bihalal. Jadi silaturrahim atau halal bihalal itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu diperintahkan oleh Allah, melalui khususnya melalui ayat tadi. Kita harus melakukan silaturahim, mengadakan halal bihalal untuk dosa-dosa itu diampuni oleh Allah antar kita semua tentunya. Ini adalah yang pertama. Silaturahim itu tentunya sebagaimana kita maklum, jabun Kanjeng Nabi nang hadis, sapa orang montero lanjenga omor, sapa orang montero sokia. Kunci yang pertama, trik yang pertama, rumusan yang pertama adalah silaturahim. Bagus ben picek dekat beda, bagus ben picek dekat kanca kantor, bagus ben picek dekat teman-teman yang ada di tempat kita kerja. Ini adalah kunci pertama. Kalau kita ingin rezeki dilapangkan oleh Allah, fal yasil rahimah, katanya Rasulullah. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizqihi wa ayyunasha'a fi atharihi fal yasil rahimah. Sapa orang seterosoki rezekina gempang barokah ben Allah, gempang pabicek dekat tanah, pabicek dekat rai sepona, pabicek ben bagus dekat benda tetanggana, ben kaca-kaca kantoran. Insya Allah ben Allah Ta'ala gempang rezekina. Amin Allahumma. Mantar sogi akabi. Amin Allahumma. Tapi sogi si bermanfaat, sogi si aguna. Amin Allahumma. Rai sogi banyak, cuman kurang manfaatnya ya banyak. Kadang-kadang kita dimudahkan oleh Allah rezeki, tapi kita tidak mau untuk bersedekah, tidak mau untuk infak, tidak mau untuk berzakat. Ini namanya kaya yang memang istidraj dari Allah, artinya sholat dari Allah. Dan juga kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Beda situ cerita, malaikat maut pada satu saat namoi idakan Nabi Daud. Sering Nabi Daud itu kata moyan malaikat maut. Coba bayangkan umpama nagulu di panjinan kata moyan malaikat maut, kira-kira bagaimana? Yang jelas andi ate tekerjet takok-takok nyapa pasti campur ban malaikat maut. Ini Nabi Daud kata moyan cuman melaporkan, karena Nabi Daud seorang tokoh, anggaplah kepala desa di tempat itu, katakanlah seperti itu. Mator malaikat maut dan Nabi Daud saporana dan kula nyon pamit. Apa-apa malaikat maut. Tetanggan panjenengan reng laki kadisa, insya Allah nemariaki cabutnya bersama tenggula. Tenggula cuma melaporkan, takut panjenengan tak kerja. Mungkin apa-apa monggo diaturi dan reja pejabat kepala sekolah tadi diaturi. Jadi Nabi Daud ada laporan akan punya tetangga yang sebentar lagi 6 hari lagi akan dicabut. Bagaimana yang terjadi? Nabi Daud belum sempat melihat fakta di lapangan, artinya tetangganya. Yang jelas tidak ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di masjid, belum ada. Jadi sampai kelopai Nabi Daud bahwa 6 hari sudah lewat. Sudah beberapa tahun ternyata pesanan tapangki Nabi Daud beroreng. Dapat berapa tahun? Bukan hanya 1 minggu, 2 minggu atau sebulan. Sudah beberapa tahun.
Akhirnya karena tak pagi, Nabi Daud bertemu dengan laki-laki ini yang oleh malaikat maut sudah disampaikan akan dicabut 6 hari lagi. Ternyata dapat beberapa tahun ketemu Nabi Daud dengan laki-laki ini. Langsung Nabi Daud konfirmasi ke siapa malaikat maut. Assalamualaikum. Nelpon Nabi Daud andi nomeran. Mohon panjenengan minta nomeran Nabi Daud. Aku telepon panjenengan. Datang di kita pakai telepon. Nabi Daud pas atanya ada malaikat maut. Di panjenengan dimin kan alapor datang gula laki kan disahkan telepon nama reaki cabut. Oh ini kelopai seorang Nabi Daud. Kelopai dan gula lo alapor dari panjenengan. Beda kenapa? Oh ini nikah. Seambona keluar dari panjenengan gak bisa. Pas sering laki nikah silaturahim halal bihalal. Lalu nikah Allah Ta'ala langsung makon dan gula. Malaikat maut perpanjang umurnya laki-laki itu. Jangan dicabut. Nyaben aja cabut. Siapa nama pangeran 20 tahun lagi. Tapi diperpanjang benar Allah Ta'ala 20 tahun lagi. Moga-moga dan gula sama saja. Berokah nak kompolkan itu benih diperpanjang 20 tahun tapi lebih 20 tahun. Apa tujuannya? Tujuannya ngisi minta sepora dari Allah Ta'ala bernamanya ibadah. Amin Allahumma. Karena sekali itu para hadirin hadirat, kita dipanjangkan umurnya ben Allah Ta'ala sebagaimana jaminan yang tadi, kompensasi yang tadi itu adalah ada penafsiran dalam ilmu tafsir. Dalam tafsir Al-Khazin itu disebutkan maksudnya diperpanjang itu ada 2 kemungkinan. Pertama, memang oleh Allah Subhanahu wa taala ongkuku itambai. Jatanan orang nemareh ternyata itambai 20 tahun lagi. Ada yang seperti itu. Ada juga yang berpendapat ulama jatahnya tetap 6 hari. Cuman diberi keberkahan yang 6 hari itu sama saja dengan umur 20 tahun. Artinya esena ibadah nikah lebih sempurna etembeng yang tidak berokah. Karena Nabi umur tidak berokah itu kita menggunakannya adalah kepada hal yang negatif. Itu yang betul-betul kita tidak diharapkan. Dapun Imam Ghazali yang kita pakai dia itu ada bagi. Umpaman pada orang umur 9 tahun. Ada orang umurnya 60 tahun. Kemudian ikut saran dokter. Dokter bagaimana? Setiap hari kamu tidur 8 jam. Istirahat 8 jam. Selama 24 jam kita tidur atau istirahat 8 jam. Ternyata kita mengamalkan anjuran itu 8 jam. Kalau toh umpamanya kita umur 60 tahun dengan ikut rumusan tadi, anjuran tadi, maka umur sampai dekat itu sita YCET dung ni ke 40 tahun. YCET dung 20 tahun. Berarti kan elang. Kalau kita tidur 8 jam setiap hari berarti aslinya umurnya kita 40. Yang 20 mana? Tidur. Ini namanya tidak berokah. Para elangan, para saparwa saya kalah lain seneku HP, SMS. Kadang kita mau total dalam zaman Pak Lekolice bisa lebih dari 8 jam. Karena kalau HP itu kita hidup bersama HP Pak Lekolice. Bahkan kadang-kadang dikatakan istri atau suami kedua. Panjenengan adi laki pertama adalah laki itu, tapi laki nomor 2 adalah HP. Juga yang cowok punya istri 1, istri yang kedua adalah HP. Karena kemana-mana ikut. Mun bini kadang-kadang tidak bisa cecer. Kadang-kadang KWC atau ke jeding ngibah HP. Kenapa? Karena istri kedua atau suami kedua. Ini rupanya perlu kita pikirkan, kita kurangi. Ini yang sangat kita prihatin pada saat ini. Kemudian yang kedua, yang disebutkan dalam kitab tafsir itu dikatakan mawalatul mu'minin
kita saling kasih sayang, artinya saling sayang menyayangi antar sesama, termasuk sesama kantor. Artinya sesepuan punya hati safaqah terhadap singgodeen punya rasa takzim dan mengagungkan terhadap sesepuan. Kita tidak ada antar kita rasa dendam, rasa iri, rasa dengki dan sebagainya. Ini kalau seperti itu kita mengamalkan ayat seperti ini, insya Allah neng kantor aman-aman saja, neng kantor baik-baik saja insya Allah. Muka-muka semuanya hidup dengan rukun dan damai, amin Allahumma. Antar teman, antar tetangga, katanya dalam kitab tafsir itu harus kita mualah, harus kita saling sayang menyayangi, hidup rukun dan baik. Itu yang dianjurkan dalam agama. Kemudian juga yang ketiga, mura'atu huquqi kafatil khalqi, harus baik dengan semua makhluk, termasuk makhluk yang tidak sama dengan kita. Contohnya hewan. Bahkan Syekh Fudal itu mengatakan, Syekh Fudal itu seorang ulama mengatakan, orang yang memang baik kepada sesama, dengan teman baik, teman kantor baik, teman sesama guru baik dan sebagainya. Cuman kalau umpamanya punya ayam, punya burung, ternyata tidak syafaqah kepada burung dan ayam, maka belum dikatakan orang baik. Kita bagus sekanjaan, tapi mau beda koceng, mau nakan cuko pentong, dan di kenyamanan kurang dicek. Terutama ibu-ibu melek belanja nang pasar kok cakalah. Kadang-kadang napa kalah koceng segera nah muka benih cuma dici pakai pentong koceng, padahal pun ngalah dici, padahal pada teronga karena padahal rezeki cakalan juga ada di itu di koceng. Makanya ibu-ibu jasar kasar membeda koceng akan disilahkan. Dipersilakan saja pada Imam Ghazali. Imam Ghazali kadito setong bakto noles. Seperti panjenengan seorang guru mana noles. Imam Ghazali itu karya ilmiahnya banyak. Termasuk pada satu saat nulis karya ilmiah. Pada saat nulis karya ilmiah tentunya ada tinta. Kalau dulu tinta. Benih seperti mangken langsung jadi dulu tinta, artinya kala berupa air. Imam Ghazali pada saat menulis karya ilmiah, kemudian bedes sekelompok lalak ngampung nginum. Dan pada saat itulah Imam Ghazali berhenti menulis. Kenapa? Niser lalak si ngampung nginum. Niser lalak si ngampung nginum. Ini namanya orang baik. Kalau kita ternyata tidak baik kepada hewan, contoh jangan sikile bede orang bini nang situng hadis kita masuk neraka gara-gara tidak peduli kepada kucing. Dakhalat imra'atun nara fi hirratin habasatha. Bede orang bini masuk neraka gara-gara tak openda kucing, artinya membedakan joko pentong patempang lah wis lah tepang. Bahkan sebaliknya bede orang bini masuk swarga gara-gara abrik minuman ke anjing sebelkang. Ini namanya arifku bil hayawan. Kita termasuk seperti saya bagi kelak mura'atu huquqi kafatil khalqi. Kita juga baik terhadap makhluk yang lain. Kenapa boleh kita antar sesama? Yang jelas banyak dosa, yang jelas kita banyak salah. Dan pada kesempatan inilah kita 0-0. Pada kesempatan ini kita sampaikan saporana dan gula pernah ngijak pena tanpa pamit. Saporana dan gula pernah ngakui buku panjenengan tanpa pamit. Ini dosa. Jangan dianggap tidak dosa. Jadi ini namanya ghasab. Ghasab itu adalah menguasai miliknya orang lain tanpa seizin. Apapun barangnya. Baik itu adalah sesuatu yang remeh ataupun tidak. Yang jelas secara Islami dihukumi ghasab, itulah akan mendatangkan dosa bagi kita. Moga-moga dan boleh selesai sepura tusan Allah Ta'ala, amin Allahumma. Yang terakhir, menabi lebih panjenengan tidak halal bihalal. Kalau kita tidak saling kosong, arti tak saling minta sepura, bisa saja besok di akhirat
kebaikan kita akan diambil oleh orang yang pernah kita zalimi. Dua bundang situng ketak, ada 4 perampok yang pasti kita hadapi. Di antaranya seperti malaikat maut, itu perampok kita, nyambai kalah. Termasuk harta kita, rampok benak potong, mana dipanjangkan ampun sede. Termasuk perampok adalah ini. Pada saat kita besok di akhirat, umpamanya kita saat ini punya dosa antara satu dengan yang lain, lo sempat minta saporah, ben Allah Ta'ala tai saporah, karena ini adalah hablum minannas, maka laku si A ben si B andi dosa umpamanya, si B si A pernah nyake atau bandi itu sedekah si B, maka si B ini bakal ngalak pahala-pahala yang dimiliki oleh si A. Kalah kabeh. Pernah arasana kalah, pernah ngalak bareng kalah, pernah mukul kalah, pernah ini dan itu kalah, semuanya akan diambil. Ini hikmahnya kita mengadakan halal bihalal. Kira pada kesempatan ini kita saling minta sapora. Moga-moga terguna semestinya sapora sesaja kepada Allah, baik dosa kepada Allah dan juga dosa antar sesama kantor. Amin Allahumma. Mungkin sekali toh saya bisa betul kepada Pak, moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Mudah-mudahan kita selalu dalam hidayah Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita, murid-murid kita selalu dilindungi oleh Allah dan dijadikan orang yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma taqabbal minna wa ta'ana wa salatana wa siyamana wa ruk'ana wa sujudana wa sa'ir a'malina wa la tudrik wa la tadrik biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan bi sanatil atiyah. Allahumma ballighna Ramadan fi sanatil atiyah. Allahumma ballighna Ramadan fi sanatil atiyah. Sinin ba'da sinin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa khtimna bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.